Kita harus pintar-pintar memilih sabun apa, krim apa, kebiasaan-kebiasaan apa. Kadang-kadang mereka lihat di YouTube pakai tomat lah, atau lihat di Google, lihat pakai tomat lah, pakai minyak kayu putih lah. Kan Dokter Muji ini dikenal dengan hobinya menembak. Ya. Dengan menembak tentunya kena matahari. Kenapa bisa sampai sekarang Dokter Muji tidak jerawat? Untuk proses yang memaksakan memencet jerawatnya itu semuanya kena, mau anak-anak, orang tua, dewasa, apabila dia melakukan mengeluarkan misalnya pustul atau ada papul terus dia memang hobinya orang mencet-mencet biasanya. Nah, biasanya berbekas tuh. Biasanya berbekas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Wahyu Muksin, sarjana hukum. Bagi Tribuners mungkin akan bertanya-tanya, ada apa kami ada di ruang redaksi Tribun Timur? Kita akan mendiskusikan banyak hal. Kali ini kita akan membahas soal jerawat. Jerawat ini menjadi momok yang sangat menakutkan bagi ABG karena lagi lucu-lucunya tiba-tiba berjerawat. Di ruang redaksi Tribun Timur hari ini ada sahabat saya, Dr. Muji Iswanti, spesialis kulit dan kelamin. Apa kabar Dr. Muji? Ya, kabar baik. Selamat sore, Dokter Yudi, Dokter Koboy. Iya ini Ji, kan kebanyakan remaja ini bertanya-tanya, kenapa bisa jerawat? Ya. Nah, kalau memang sekarang masalah di kita dokter kulit itu rata-rata ABG. Masuk SMP sudah mulai jerawat kecil-kecil. Itu disebabkan oleh faktor pubertas, hormonal. Namun semakin hari tingkat SMA, kuliah, bahkan yang mungkin sudah masuk 30 tahun, kasus jerawat juga banyak. Jadi biasanya yang memang kita orang tua khawatirkan itu adalah jerawat pada masa anak-anak masuk pubertas. Untuk kita orang tua kepada anak-anak yang masih ABG, SMP sekarang sudah banyak yang jerawat. Kenapa bisa? Pasien-pasien ya karena hormonal. Mereka ada yang masuk kalau anak perempuan masa haid. Kalau yang cowok kan seperti bapak mungkin dulu yang ABG dulu kan? Ya ABG dulu. Nah, untuk itu kita harus pintar-pintar memilih sabun apa, krim apa, kebiasaan-kebiasaan apa yang bisa kita terapkan dari mereka masuk masa pubertas tersebut. Karena kalau salah itu malah bisa memperberat jerawatnya. Kadang-kadang mereka lihat di YouTube pakai tomat lah. Atau lihat di Google, lihat pakai tomat lah, pakai minyak kayu putih lah. Sebenarnya itu semuanya memang ada protokolernya. Cuman untuk khusus jerawat memang ada obat tersendiri dan harus memilih untuk hari-harinya itu yang betul begitu. Kan Dokter Muji ini dikenal dengan hobinya menembak. Dengan menembak tentunya kena matahari. Kenapa bisa sampai sekarang Dokter Muji tidak jerawat? Nah, tuh. Saya memang punya kebiasaan nembak siang hari, jadi memang jam 9 ke atas. Nah, saya memang dari kecil, dari masa pubertas memang diajarkan untuk tidak sembarang menggunakan krim yang pertama. Kita menggunakan krim seperlunya, tidak asal lihat krim ini di teman, pakai beli ini. Jadi saya betul-betul cuci muka pada saat mau keluar rumah. Sekarang itu mau anak ABG atau orang tua atau orang anak dewasa dan lain-lain semua harus pakai sunblock. Karena ternyata salah satu faktor menimbulkan jerawat itu adalah faktor matahari. Jadi saya sebelum kegiatan menembak dan lain-lain itu cuci muka dulu lalu pakai sunblock. Setelah pulang ke rumah dari matahari itu menggunakan anti iritasi supaya muka saya tidak merah dan tentu saja tidak timbul jerawat. Tribuners pasti akan penasaran, kenapa bisa saat ini supaya bisa orang tetap kinclong atau tetap wajah berseri-seri, itu apa yang membuat wajah? Kan belum tentu orang yang jerawat tapi wajahnya berseri-seri atau tidak berjerawat tapi kulitnya kusam. Tribuners harus tahu ini seperti apa. Mungkin Muji bisa memberikan tips-tipsnya seperti itu. Oke. Kalau dalam hal mencegah dulu, karena rata-rata kan kita bisa sebenarnya mencegah. Cuman karena anak-anak ABG biasanya ikut-ikutan membeli krim A, krim B, krim C, itu biasanya kita edukasi dari dokter-dokter kulit. Jadi untuk tetap kinclong, yang pertama gunakanlah krim-krim, cuci muka, facial wash, dan krim yang tepat sesuai dengan jenis kulit wajah.
Jadi kalau mukanya jerawat, berarti facial wash untuk oily skin, untuk kulit berminyak. Terus yang untuk kulit normal lain juga. Jangan karena ingin lihat temannya kinclong, ikut-ikutan mau kinclong, beli juga krimnya, tapi belum tentu mukanya cocok. Ya. Makanya memang harusnya konsultasi sama dokter supaya dilihat, oh ini kulitnya berminyak, oh ini kulitnya, sehingga dokter pun akan memberikan krim-krim untuk permasalahan dulu. Contoh kulitnya jerawat, kita selesaikan dulu jerawatnya, lalu kita kinclongkan wajahnya. Tidak bisa sekaligus kinclongkan dan menghilangkan jerawatnya. Semua butuh proses. Butuh proses. Semua butuh proses. Kulit normal saja yang seperti kita ini tidak ada masalah, dia berganti itu sekitar 7-14 hari. Sehingga kalau kulit yang bermasalah tentu ada proses untuk menyelesaikan masalah dulu. Jangan langsung belum selesai masalah dikasih kinclong, nanti 2 masalah lagi. Kebanyakan orang ikut facial, Tribuners mungkin selama ini melakukan facial, terus tiba-tiba facial itu dikeluarkan secara paksa, dia punya jerawat. Apakah itu bagus atau tidak, Dokter Muji? Oke, kalau facial itu sebenarnya untuk membersihkan komedo yang ada di wajah. Kalau jerawat? Kalau jerawat, kalau dikeluarkan facial lain lagi. Kalau kita lagi jerawatan di facial, kayaknya bukan itu terapinya. Facial itu memang untuk membersihkan dan memessage semua wajah sehingga rileks, lalu mengeluarkan komedo. Biasa ada black komedo sama white komedo. Kalau jerawat, terapinya biasanya kita memberikan total jerawat untuk memang langsung memberi antibiotik, atau kita mengadakan peeling. Ada peeling yang jenisnya memang untuk peeling jerawat, jadi untuk menghentikan dulu. Nanti setelah berhenti, kalau memang ada komedo yang butuh diangkat dengan facial, lalu kita lakukan facial. Karena berbeda. Kalau umpamanya ini Dokter Muji, tiba-tiba dia sudah berjerawat, terus dia keluarkan secara paksa, dan setelah sembuh muncul bekas. Bekas, ya. Itu kan paling banyak sekali. Ya. Bagaimana cara mentaktisi supaya tidak muncul bekas setelah jerawat? Oke. Jerawat itu penyebabnya adalah bakteri, P. acnes namanya, sehingga dia bisa tumbuh lebih dari satu. Yang pertama, ada biasa anak-anak ABG yang sering di depan kaca, kopek lagi, pegang lagi, hati-hati, dia bisa berpindah. Yang kedua, pada saat mengeluarkan paksa di rumah karena kita penasaran, dia mengeluarkan paksa itu pasti berbekas karena harusnya ada masa-masa yang inflamasi, proses peradangan, ada masa hipopigmentasi sudah mulai menghitam, itu kita bisa berikan lagi krim untuk menghilangkan bekas. Tapi sarannya kita untuk anak-anak yang memang ada jerawat, jangan sering terlalu gemes dengan jerawatnya dipencet karena biasanya berbekas, sesuatu yang dipaksa itu pasti berbekas. Apakah hanya ABG saja, ibu-ibu yang baru melahirkan kan biasanya begitu, ataukah orang tua yang masa pubertas? Orang tua masa pubertas umur berapa? Pak Dokter umur berapa? Puber kedua. Oke. Nah, kalau mau anak-anak, mau dewasa, mau orang tua, mau puber ketiga mungkin Pak, puber keempat. Nah, semua jenis jerawat kan sama. Ada jerawat sedang, ringan, sedang, berat, ada grade 1, 2, 3, 4, itu tergantung keadaan pada saat dia datang ke kita, sehingga kita mengklasifikasikan jerawatnya lalu mengklasifikasikan obatnya. Nah, jadi untuk proses yang memaksakan memencet jerawatnya itu semuanya kena, mau anak-anak, orang tua, dewasa, apabila dia mengeluarkan misalnya pustul atau ada papul, terus dia memang hobinya orang mencet-mencet biasanya, nah biasanya berbekas. Biasanya berbekas. Yang mana lebih cepat di anak muda atau di orang yang sudah usia lanjut? Untuk kembalinya, penyembuhannya biasanya lebih bagus pada anak muda, karena mau tidak mau kan regenerasi kulit anak muda masih bisa lebih cepat. Kalau orang tua biasanya, orang tua pun tergantung ya umur berapa, karena itulah gunanya perawatan. Nah, gunanya perawatan supaya regenerasi kulit atau rejuvenation kulit itu lebih cepat dan sehat. Kalau kita bikin sendiri di rumah, lihat-lihat ini itu yang biasa tidak jelas evidence base-nya apa, pakai-pakai aja, akhirnya malah memperberat gitu. Tips singkat untuk terhindar jerawat di tengah pandemi ini, Dokter Muji? Nah, pandemi ini kan kita tidak keluar rumah. Orang yang sering keluar rumah, tidak keluar rumah pasti ada stres. Ingat, salah satu faktor jerawat juga itu adalah stres. Pemicunya adalah stres. Stres ya? Ya. Yang kedua, mungkin walaupun kita di rumah, mungkin karena kita sering pesan-pesan makanan via online, A, B, C, D, E, ingat harus juga makanan sehat. Karena makanan yang berlemak dan makanan yang mungkin yang goreng-gorengan itu bukan secara langsung ya, tapi juga
memperbanyak produksi dari kelenjar sebasea sendiri. Nah, sebaiknya makan makanan yang sehat, tidurnya juga harus cukup, teratur, makanannya diatur, lalu menggunakan sabun, tetap menggunakan sabun, jangan sampai karena di rumah bangunnya jam 10, langsung lanjut lagi tidur, nonton TV, main game. Sebaiknya tetap dilaksanakan protokoler untuk perawatan wajah, cuci muka, dan gunakan krim sesuai instruksi dokter yang memberikan krimnya. Oh, kalau umpamanya ini Tribuners mau konsultasi ke Dokter Muji, di mana Dokter Muji? Ya, sekarang saya prakteknya, saya kebetulan pegawai negeri di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Goa, Syekh Yusuf. Oh, berarti kalau orang Goa boleh langsung ke sana? Ya, Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf, Kabupaten Goa. Kalau sore saya di RH Klinik. Di RH Klinik di Jalan Pengayoman. Oh, Jalan Pengayoman. Next ada Muji Klinik, insya Allah. Oh, alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa Tribuners mau konsultasi, silahkan ke RH Klinik di Jalan Pengayoman dan di Rumah Sakit Goa. Ya, siap. Mungkin Tribuners itu tadi sebuah pencerahan dan mungkin tips-tips daripada Dr. Muji yang sangat bermanfaat buat kita semua, dan tentunya yang ingin kita sampaikan bahwa apapun kondisinya, perawatan kulit itu yang paling penting, khususnya memilih krim-krim, dan yang paling ditekankan Dr. Muji adalah bagaimana kita rajin mencuci muka pakai sabun. Tribuners, kita akan jumpa di topik yang lain bersama Dr. Muji Iswanti. Terima kasih, saya Dr. Wahyu Muksin dari Ruang Redaksi Tribun Timur. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.